Suasana memanas terjadi saat warga penggarap lahan eks perkebunan Nusantara II menghadang petugas di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga menghadang alat berat dan membakar ban dan barang bekas saat akan dilakukan pembersihan lahan. Massa yang tak terima menghalang petugas dengan menaiki alat berat. Suasana sempat kembali memanas saat warga berhadapan langsung dengan petugas. Warga mengaku sempat diberitahu rencana pembersihan lahan. Sebelumnya memang ada pemberitahuan surat pertama, Pak. Cuman ya surat kedua belum ada. Cuman beginilah terjadi, Pak. Kami senang dibangun ini. Cuman ya berikanlah kami kesejahteraan. Kami juga masyarakat. Meski menuai penolakan warga, pembersihan lahan untuk sport center tetap berjalan. Satu persatu barang milik warga dikeluarkan dari dalam rumah dan bangunan warga. Usai pengosongan, petugas merobohkan bangunan menggunakan alat berat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang berdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Aprilia Putri. Pemirsa, aksi penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus GP Ansor viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di sebuah kementerian dan telah diamankan oleh polisi. Seorang pria yang disebut-sebut anak pejabat di Kementerian Keuangan melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Usai dianiaya, korban tak sadarkan diri dan masih dalam perawatan rumah sakit. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Saudara MDS sebagai tersangka. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun. Terhadap tersangka MDS, kami terapkan atau kami sangkakan padanya pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Peristiwa penganiayaan oleh anak dari seorang pejabat di Dirjen Pajak ini menuai tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam tindak kekerasan yang terjadi dan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Kemenkeu. Rasa keprihatinan dan dukungan proses hukum pun datang dari staf ahli menteri terkait kasus penganiayaan. Tidak hanya dari staf ahli menteri, Dirjen Pajak dalam holding statementnya mengaku akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi kepemilikan harta pegawai yang bersangkutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penagih utang atau debt collector memarahi petugas kepolisian viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat sekelompok penagih utang berusaha merampas kendaraan milik seorang wanita di Jakarta Selatan. Viral adanya kawanan kelompok penagih utang atau debt collector yang berusaha merampas kendaraan milik seorang selebgram bernama Clara Sinta di Jakarta Selatan hingga terjadi perdebatan. Seorang polisi mencoba menengahi perdebatan itu dan meminta agar permasalahan dibahas di polsek terdekat. Namun pihak debt collector menolak permintaan itu dan justru membentak-bentak polisi tersebut. Setelah kejadian, Clara Sinta langsung melaporkan debt collector itu ke Polda Metro Jaya. Terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang bener, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya,
itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak mau. Kasus ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berjanji akan menindak para debt kolektor tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tak dapat menahan kegeramannya dengan tindakan debt kolektor atau penagih utang yang berlagak bak preman di kawasan ibu kota. Fadil meradang mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan penagih utang. Ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt kolektor itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt kolektor yang menggunakan kekerasan, menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Pemirsa, silaturahmi antara Partai Nasdem dan Demokrat kembali berlangsung, membahas isu pemerintahan hingga politik. Salah satunya adalah sistem pemilu yang ramai diperbincangkan. Baik, namun kita langsung saja ke TMCC untuk melihat informasi terkini untuk mengenai sidang Eliezer. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang, atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Penuntut Kombes Pol Daniel Widya Mokaram dan Ibda Haidar. Pendamping AKBP Retno Dwi Rahmawati, 2 Brigadir Hoirul Zadi Takwa. Saksi-saksi sebanyak 8 orang. Saksi yang hadir dalam sidang KKEP antara lain AKPBC, Ibda AM dan Ibda S. Untuk saksi atas nama Bribka RR, Saudara KM, dan Saudara FS tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan. Hal ini karena terkait wujud perbuatannya sudah dibuktikan dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. 2 orang tersebut karena sakit. Kemudian wujud perbuatan. Terduga pelanggar telah melakukan penembakan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan serta menggunakan senjata api dinas Polri jenis pistol merek Glock nomor Senpi MPF 851 tidak sesuai dengan ketentuan. Pasal yang dilanggar.
Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B dan atau pasal 8 huruf B dan huruf C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 1 huruf A angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. 1. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. 3. Terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. 7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang KKEP. Setelah dinyatakan oleh KKEP, apakah Baradae menyatakan banding atas putusan tersebut atau tidak? Saudara Richard Eliezer menyatakan menerima.
Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Yang pertama, apakah nanti berarti putusan etik ini menunggu dia tetap akan mengikuti atau menyelesaikan pidana yang tersisa mungkin sekitar 9 bulan lagi, Jenderal, itu yang pertama. Baru kemudian dia kembali ke kesatuan di Brimob. Kemudian bagaimana keamanan dari Richard Eliezer ketika ia kembali ke kesatuan, meskipun tadi akan dimutasi ke tempat tertentu ya yang belum diinformasikan. Bagaimana pengamanannya? Apakah masih tetap diizinkan LPSK tetap memberikan perlindungan meskipun Barada tetap menjadi anggota Polri aktif, Jenderal? Yang pertama, putusan demosi berlaku sejak ditandatangani yang bersangkutan menerima putusan ini. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan. Ya. Perlindungan tentu internal kita wajib menghormati, wajib menghargai putusan sidang kode etik ya. Pengamanan kita baik internal, baik dari Propam maupun internal kesatuannya tetap kita lakukan ya. Wajib. Pak, ini kan Richard Eliezer di demosi ya Pak ya 1 tahun. Demosinya seperti apa sih Pak? Penurunan jabatannya seperti apa? Ke jabatan apa? Demosi di fungsi ya Yanma ya. Jadi dalam masa 1 tahun yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama di Yanma Polri. Ya. Jelas ya? Yang jelas putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan ya. Artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Cukup ya? Nanti segera kita sampaikan ya. Kita kan masih menunggu sidang banding. Ya. Jadi kita masih menunggu sidang banding, nanti tunggu putusan inkrah ya. Kan RR kan banding. Ya, tentu akan ada sidang lagi nanti. Ya, kita nunggu itu. RR kan? Ya. Sampai inkrah. Kalau saudara Richard kan sudah inkrah. Cukup ya teman-teman. Kasihan teman-teman udah nunggu 7 jam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nunggu lama 7 jam lebih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.